Lantas sebenarnya berapakah batasan maksimal seorang itu memelihara perkutut? Oke, bagus. Cuman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Para penghobi perkutut biasanya selalu ingin menambah koleksi perkututnya, karena ketika kita memelihara dalam jumlah yang masih sedikit, biasanya terus penasaran ketika dia ini termasuk penghobi yang mencintai anggungan. Ini biasanya ingin selalu penasaran dengan anggungan-anggungan yang khas yang lainnya, sehingga terus seperti ada daya tarik yang kuat untuk terus menambah koleksi perkutut. Termasuk juga yang teman-teman hobi mengoleksi katuranggan perkutut. Ini sama persis ketika sudah mungkin mengoleksi beberapa perkutut yang berkaturanggan, ini semacam ada keinginan yang kuat untuk terus menambah koleksi katuranggan-katuranggan yang lainnya untuk melengkapi koleksinya tersebut. Nah, hal yang saya sampaikan ini sebenarnya sudah menjadi kelaziman para penghobi perkutut, teman-teman. Sehingga kadang kita menjumpai para penghobi ini sampai memelihara dalam jumlah ratusan ekor, bahkan ada sampai ribuan ekor. Kemarin saya melihat channel YouTube-nya sahabat kita pecinta perkutut juga, itu sampai disampaikan di situ sampai ribuan ekor ya, teman-teman. Nah, ini membuktikan bahwa memang penghobi perkutut ini ketika sudah enjoy dan juga terhanyut dalam mengoleksi perkutut ini, kadang sampai tidak sadar bahwa dirinya tersebut sudah memiliki puluhan, ratusan, bahkan sampai yang saya sampaikan tadi sampai ribuan ekor koleksi, teman-teman. Nah, dari para kolektor ini juga bermacam, bervarian ya, saya lihat. Ada yang memang khusus hobinya di perkutut lokal alam, ada juga yang terdiri dari perkutut lokal alam, kemudian dia juga punya koleksi bangkok, crossing. Kalau yang saya lihat di belakangan ini berkembang perkutut warna, teman-teman. Nah, ini menambah semaraknya para kolektor perkutut, penghobi perkutut, teman-teman. Akan tetapi di video ini saya fokus di perkutut lokal alam, teman-teman, dimana ketika kita mulai punya ketertarikan yang kuat di perkutut lokal alam dan terus menerus kita mengoleksi perkutut lokal alam ini tanpa disadari, bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan tadi, ketika kita ini tidak peka terhadap habitatnya di alam, ini justru menurut saya berbahaya, teman-teman. Dalam artian membahayakan habitat perkutut lokal alam di alam sendiri. Karena ketika semua perkutut lokal alam ini ditangkap dan di alam ini semakin sedikit, ya tentunya akan hilang yang namanya perkutut lokal alam. Yang ada ya perkutut rumahan semuanya. Sehingga menurut saya harus ada keseimbangan antara hobi mengoleksi ini, dimana di satu sisi memang merupakan misi untuk mengembangkan budaya merawat perkutut. Di satu sisi kita juga harus punya rasa tanggung jawab untuk melindungi habitat perkutut di lokal alam, supaya generasi-generasi kita mendatang juga masih bisa menikmati bagaimana rasanya mikat, bagaimana rasanya jaring dan sebagainya, teman-teman. Artinya ya memang masih bisa mendapatkan perkutut yang dari alam ketika habitatnya masih terus bisa lestari. Nah, kita bisa belajar dari beberapa burung kicauan yang menjadi primadona di alam ini. Mulai sulit dijumpai beberapa burung-burung kicauan yang memang digemari dan punya nilai ekonomi yang fantastis. Ini di alam sudah mulai punah, teman-teman. Belajar dari kasus itu, mari kita sama-sama untuk menjaga bagaimana perkutut jangan sampai punya nasib sama seperti burung-burung primadona. Karena kalau kita pantau dari hari ke hari ini, peminat perkutut ini sangat banyak. Bahkan kalau
saya lihat dulunya sudah hobi perkutut, kemudian sempat vakum di hari-hari terkini ini, karena mungkin perkutut ini mulai semarak lagi. Ini yang dulunya sudah mulai vakum di hobi perkutut ini sekarang kembali menggemari perkutut, teman-teman. Nah, sebenarnya ada hal positif dari para teman-teman yang dirikan sebuah paguyuban atau berada di organisasi penghobi perkutut lokal alam, di mana biasanya organisasi tersebut mengedukasi para penghobi untuk juga mempertimbangkan habitat perkutut di alam bebas ya, teman-teman. Ada semacam prosesi untuk rilis perkutut di dalam rangkaian kontes perkutut, teman-teman. Nah, ini bagus sekali untuk mengedukasi dulur-dulur pecinta perkutut lokal alam ini. Akan tetapi problemnya ketika dulur-dulur yang tidak bergabung di paguyuban, teman-teman, di mana tidak ada yang mengedukasi, di mana tidak ada yang memberi peringatan supaya tidak membabi buta dalam menangkapi perkutut di lokal alam, menjadi motivasi saya membuat video ini, teman-teman. Harapan saya dulur-dulur yang hobi di perkutut, jadi khususnya untuk dulur-dulurku yang tinggal di pedesaan seperti di lingkungan yang seperti lingkungan saya ini, di mana perkutut lokal alam masih melimpah, ini jangan sampai kita terlena untuk tidak menjaga habitat aslinya di alam. Dengan punya kepekaan seperti ini, kalau ini terjadi, setiap individu punya kesadaran, insya Allah saya yakin perkutut di alam akan terus lestari, teman-teman. Jadi ada semangat untuk merawat, untuk menangkap, tetapi juga ada semangat untuk bagaimana supaya di alam perkutut selalu ada, teman-teman. Namun juga tidak bisa menyalahkan atau bahkan tidak boleh menyalahkan dulur-dulur kita yang mungkin bisnisnya itu mengobyok perkutut lokal alam ya, teman-teman. Karena biar bagaimanapun beliau-beliau juga berjasa untuk menyediakan para penghobi yang tidak bisa mikat secara langsung, tidak bisa mengambil secara langsung dari alam, teman-teman. Hanya saja ini sebaiknya menjadi kesadaran bersama saja, bahwa marilah kita semua bergandeng tangan, dulur-dulur penghobi perkutut ini, untuk mempertimbangkan dua hal besar. Yang pertama adalah bagaimana melestarikan kebudayaan merawat perkutut ini, dan yang kedua adalah mempertahankan habitat perkutut lokal alam, teman-teman. Lantas sebenarnya berapakah batasan maksimal seorang itu memelihara perkutut? Sebenarnya jawabannya ada di pribadi masing-masing, teman-teman. Menurut saya, sejauh perkutut yang kita tangkap dan kita rawat ini bisa terawat dengan baik, bisa kita openi dalam bahasa Jawanya itu dengan baik, maka berapapun itu jumlahnya, menurut saya ketika masih mempertimbangkan kondisinya di alam, ini tidak akan menjadi masalah, teman-teman. Yang menjadi problem atau menjadi masalah adalah ketika kita itu mengoleksinya terlalu banyak, tidak terawat, nah, dan di alam juga sudah mulai punah. Wah, ini menjadi problem, teman-teman. Sehingga jawabannya dari berapa sih batas maksimal kita melihara perkutut ini adalah di hati nuraninya teman-teman sendiri-sendiri, yaitu dengan cara mempertimbangkan apakah saya benar-benar bisa merawat dengan rawatan terbaik terhadap perkutut kelangenan kita ini ataukah tidak, dan juga apakah di alam di sekitar kita, di lingkungan kita ini masih ada habitat perkutut lokal alam yang berkembang dengan baik ataukah tidak. Nah, ini yang bisa menjawab adalah nurani kita sendiri-sendiri. Baik, teman-teman, itu yang bisa sampaikan di video ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita petik. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.